Shalom Bapak Ibu, sesekasih dalam Tuhan, kembali berjumpa dengan saya lagi, Dede Daniel, dalam Renungan Malam. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, mohon bagikan share link dari YouTube channel kami, GB Immanuel, Renungan Malam ini, sehingga saudara yang lain juga bisa diberkati melalui pelayanan kami. Haleluya! Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Saya berharap saudara-saudara semua bisa start the day fresh di bulan yang baru ini dan percaya Tuhan akan melakukan hal yang besar di bulan ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai topik yang baru dan juga seri yang baru di bulan ini, yaitu mengenai atribut dari Tuhan. Ini adalah tema bulanan di gereja kami dan tentunya juga terbuka bagi saudara yang mau belajar firman. Kita bisa belajar keberadaan Tuhan kita yang besar, walaupun apapun yang kita lakukan untuk berusaha mengerti Tuhan sepenuhnya yang kita sembah di dalam nama Yesus, mungkin otak dan akal pikiran kita terbatas untuk hal itu. Apa yang Alkitab sudah nyatakan di dalam Alkitab mengenai keberadaan Tuhan kita, dan biarlah kita terima itu dengan iman. Dan hari ini kita belajar mengenai satu karakter Tuhan yang tidak bisa di-share kepada ciptaannya. Jadi ada dua atribut Tuhan yang bisa di-share dengan ciptaannya yang disebut communicable attributes of God, dan yang tidak bisa di-share dengan ciptaannya atau uncommunicable attributes of God. Dan hari ini Tuhan yang kekal itu hanya milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang kekal itu bukan hanya persoalan dia ada sampai selama-lamanya, tetapi juga keberadaan Tuhan yang tidak berawal. Makanya Tuhan Yesus disebut yang awal dan yang akhir. Itu menggambarkan bahwa Tuhan tidak memiliki permulaan dan dia juga tidak memiliki kesudahan. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Tentunya sulit diterima dengan akal. Namun itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan kita bisa kita mengerti dengan akal, itu bukan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita belajar dari beberapa ayat mengenai Tuhan yang kekal ini. Ada banyak ayat yang menyatakan Tuhan yang kekal. Yang kita catat hari ini adalah dalam Mazmur 90 ayat 2 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Ayat ini berbunyi demikian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Wah, luar biasa. Sebelum bumi, gunung-gunung diciptakan, seluruh yang kita lihat di alam ini, Tuhan sudah ada. Karena itu di kitab Kejadian dibuka dengan satu kalimat yang penuh penegasan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah self-existence Tuhan yang menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Dalam ayat itu terkandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk segala sesuatu ada. Ada waktu di situ, ada space, ada manner, dan sebagainya. Dan di sana dinyatakan Tuhanlah yang menciptakannya. Dan Tuhan yang kekal ini sekarang sudah berdiam di dalam kita. Ayat yang lain juga dinyatakan misalnya di dalam Ulangan pasal 33 ayat 27. Ini adalah ayat yang merupakan berkat Musa kepada suku-suku Israel. Pada saat Musa menyatakan berkat kepada Asher dalam ayat 27, ia menyatakan Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ini adalah salah satu ayat lain yang menunjang pengertian kita mengenai Allah atau Tuhan yang kekal. Lalu kalau kita mau membaca di Perjanjian Baru, kita bisa membuka di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8-10. Di situ makhluk-makhluk yang ada di sorga memuji Tuhan dan menyatakan misalnya di dalam ayat yang ke-9 dinyatakan
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus. Karena Tuhan kita kekal, manusia pun diciptakan untuk kekekalan. Dan hanya ada 2 tempat di mana kita bisa mengakhiri kekekalan kita, yaitu di surga atau di neraka. Di neraka atau hukuman kekal bagi orang-orang yang menolak Kristus, sebaliknya akan berdiam di sorga pada saat orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas. Karena itu, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memiliki masalah, Tuhan yang kekal itu pasti sanggup menolong kita. Karena kuasanya tidak terbatas, keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Ia pasti sanggup menolong kita. Dan yang terpenting dari semua ini adalah karena kita makhluk kekal, suatu hari kelak kita akan menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan kita di surga yang tiada berakhir. Kita akan terus menikmati indahnya hadirat Tuhan di surga kekal. Namun kunci untuk ke sana adalah percaya kepada Injil. Mari tetap bersandar, mari tetap berharap kepada Tuhan yang kekal, yang sudah menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar renungan ini menguatkan, meneguhkan, dan memperbaharui kita. Sehingga sepanjang malam ini kita tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.